rancangan undang-undang perampasan aset ini akan segera dikirim ke DPR karena Presiden juga sudah dorong kami agar lebih cepat mengkonsolidasikan. Pada jumpa pers mengenai rancangan undang-undang perampasan aset pada hari Jumat, tanggal 14 April tahun 2023, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD mengatakan bahwa pihaknya sudah pasti berkomunikasi dengan para pemimpin partai politik terkait RUU tersebut, baik secara resmi maupun tidak resmi. Hal ini adalah sebagai respons terhadap pertanyaan wartawan mengenai apakah RUU perampasan aset akan dikomunikasikan dengan para pemimpin parpol. Mahfud memastikan bahwa RUU tersebut sudah dikomunikasikan dengan pimpinan parpol. Saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja saya memimpin rapat yang sifatnya lebih teknis mengenai rancangan undang-undang perampasan aset. Saya informasikan bahwa naskah yang memuat keseluruhan substansi sudah selesai dan sudah diberi paraf oleh menteri atau ketua lembaga atau kepala ketua lembaga yang terkait, dalam hal ini Menkumham, kemudian Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala PPATK, dan saya selaku Menko Polhukam sudah memaraf naskah yang akan dikirim ke DPR. Nah, tadi rapat merapikan kembali masalah-masalah teknis dan redaksional yang itu tidak akan berpengaruh terhadap apa yang secara substantif sudah diparaf oleh para pejabat tadi. Nah, oleh sebab itu, insya Allah dalam waktu tidak lama, rancangan undang-undang perampasan aset ini akan segera dikirim ke DPR karena Presiden juga sudah mendorong kami agar lebih cepat mengkonsolidasikan materi-materi yang secara redaksional atau konsistensi narasi itu kalau masih ada itu nanti akan disisir lagi dalam 3 hari ke depan, sehingga nanti begitu Presiden pulang dari luar negeri kita sudah bisa langsung ajukan. Jadi tidak ada masalah di tingkat internal pemerintah. Mudah-mudahan ini berjalan lancar. Kalau ada pertanyaan silakan. Pak izin Pak, saya Dian dari Harian Kompas mau nanya 2 hal Pak. Yang pertama, ini 6 pimpinan instansi semua sudah memberikan para persetujuan Pak. Apakah ada catatan gitu dari pimpinan instansi tersebut, dan kalau ada catatan itu substantif nggak untuk mengubah draft rancangan undang-undangnya? Yang kedua, terkait dengan rencana pemerintah Indonesia mau jadi anggota tetap FATF Pak, itu kan deadline-nya kalau nggak salah Juni 2023 Pak. Kira-kira nanti masih bisa mengejar nggak Pak kalau ini surprise-nya belum masuk ke DPR, terus nanti masih ada pembahasan juga, kira-kira seperti apa Pak timeline-nya? Terima kasih. Akan diadakan rapat konsinyering tingkat pejabat eselon 1 untuk merapikan catatan. Artinya memang ada catatan-catatan yang sifatnya teknis tetapi penting. Misalnya typo dan sebagainya masih ditemukan di Sekretariat Negara. Ini typo itu harus dibaca bersama lagi gitu ya. Itu tingkat teknis, mungkin hari Senin sesudah itu kita akan sampaikan ke Presiden. Yang kedua, bulan Juni kita akan menjadi FTF. Ini kami juga sudah menerima berita tadi dari Ibu Menteri Keuangan di Amerika, memberitahu bahwa action plan tentang perampasan aset dan lain-lain yang terkait dengan tugas-tugas TPPU, tindak pidana pencucian uang, itu action plan-nya supaya bisa selesai tanggal 21 April. Dan sebenarnya sudah selesai, sudah ada di PPATK. Ini tinggal kami rapatkan kembali secara resmi, dibaca ulang kembali, lalu diketok palunya, lalu dikirim. Dan insya Allah mudah-mudahan bulan Juni tidak mundur lagi, kita sudah masuk ke rezim TPPU secara internasional, karena kita adalah satu-satunya negara dari G20 yang belum masuk ke rezim FATF ya.
insya Allah nanti bulan Juni ini sudah bisa masuk gitu. Dan ini salah satu kuncinya adalah undang-undang perampasan aset. Satu. Izin Pak, Gita Pak dari Tribun News. Mau tanya Pak, terakhir kalau nggak salah masih perdebatan itu masih kementerian lembaga mana gitu Pak yang melakukan pengelolaan aset. Nah sekarang itu apa sudah ditentukan Pak nantinya? Oh kalau itu udah lama Mas. Itu dulu pada tahun 2016 sebenarnya ini sudah selesai. Tapi kan kementerian lembaga mana yang ngelola itu lalu diserahkan dulu ke pemerintah. Sekarang ini udah lama selesai. Persoalannya bukan di situ lagi. Semua sudah sama di tingkat pemerintah. Nanti udah dicantumkan di dalam rancangan undang-undang. Tidak ada isu pengelolaannya di mana lagi, udah selesai. Satu lagi aja. Mic-nya tuh. Ya. Siang Pak, saya info kan. Pemerintah akan melakukan langkah-langkah kalau ketua partai Pak agar bisa mempercepat ini Pak, seperti yang dikatakan Pak Wuryanto kemarin itu Pak. Kedua tema lain Pak soal tambang ilegal di Kalimantan Selatan Pak semakin marak Pak. Beberapa bulan kemarin itu ada nama Jokani meninggal dibacok oleh preman tambang di sana Pak. Oleh Apa Pak, itu? soal ini Pak, tambang ilegal di Kalimantan Selatan Pak. Bulan Oktober 2022 itu ada warga nama Jakani itu dibunuh dibacok oleh preman tambang ilegal di sana Pak. Terus bulan Maret kemarin itu ada kakek-kakek namanya Sabihansa umur 60 tahun dibacok juga dibunuh gitu. Apakah aparat penegak hukum ini tidak mampu untuk memberantas tambang ilegal di sana Pak? Dan langkah pemerintah pusat ini Pak dalam memberantas tambang ilegal itu seperti apa Pak? Terima kasih Pak. Baik, jadi yang soal pertama kan tuh nanti lain ya. Kita bicara jumpa pers waktu lain. Kita bicara perampasan aset. Kalau soal apa namanya komunikasi dengan pimpinan parpol sudah pasti kita saling komunikasi, baik melalui media terbuka maupun ketemu, baik resmi maupun tidak resmi. Itu satu keharusan di negara demokrasi. Kita jalan tentang itu, tapi semuanya nampaknya sama, ingin RUU perampasan aset ini segera sampai ke DPR, baik parpol maupun pemerintah maupun DPR. Kan parpol-parpol sudah minta segera dong diajukan kan begitu. DPR-nya juga. Gitu aja ya, cukup ya. Ya. Thank you.